Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bersama saya di channel yang sama, tutorial playlist belajar, channel KokoCam. Kali ini saya mau nge-share, saya ambil apa aja. Kali ini saya mau nge-share, kemarin sebenarnya ada yang ketinggalan di video sesi kedua SQL, yaitu bagaimana cara menghubungkan dua tabel atau lebih baru ngeh itu pada saat sudah selesai editing, upload, terus baru di play lah itu ada dua tabel tapi kalau belum ada sesi relasinya. Jadi ya udahlah, sekarang kita tuntasin aja sekalian bagaimana cara merelasikan dua atau lebih tabel, bagaimana caranya. Oke. Tapi buat kalian jangan lupa yang belum subscribe, silakan aja subscribe di bawah ini. Supaya tetap dapat terus update channel dari ini. Dan buat kalian yang memang belum melihat atau mempraktekkan sesi 1 atau 2, silahkan lihat di link yang ada di atas ini. Oke, kita langsung aja. Jadi ini kita akan ceritanya untuk bagaimana cara menggabungkan dua tabel antara tabel karyawan dan tabel jadwal. Kalau kita lihat sebenarnya, kalau kalian bayangin ya, ini saya gambarin aja panah deh, antara ID yang ada di tabel karyawan dan ID yang ada di tabel jadwal. Jadi prinsipnya bahwa kalian harus tahu key mana yang merelasikan antara dua tabel atau lebih. Itu saja kuncinya. Jadi nggak ada yang lain. Ketika itu sama dan memang itu adalah kunci yang menghubungkan antara dua tabel, maka itu yang bisa kalian pakai sebagai key dalam SQL. Nah, bisa jadi kolom itu tidak sama namanya, tapi isinya itu bisa sama. Nah, kalian di sini harus sekali lagi harus paham, harus baca reference tabel dari si pembuat tabel bahwa oh ini itu arti kolom itu adalah ini. Jadi biar supaya kalian tidak salah mengquerykan. Kita langsung aja di Paiza, nyambung dari yang kemarin. Oke, seperti ini ya. Nah di sini. Kalau kalian punya dua tabel ya, tadi misalnya karyawan dan jadwal, harus kalian mau merelasikan untuk bagaimana cara menghasilkan tabelnya. Pertama, kalian harus buat alias. Ini saya contohkan aja, karyawan itu aliasnya adalah A. Kemudian jadwal itu adalah aliasnya B. Jadi jadwal spasi B, karyawan spasi A, jadwal spasi B. Terus tambahkan where di sini a.id sama dengan b.id. Udah itu aja. Kalau kita run misalnya seperti ini hasilnya. Akan tampil dua tabel yang digabung dalam satu, yang dikunci atau yang direlasikan dengan ID yang ada di masing-masing tabel karyawan dan jadwal. Jadi kalau bisa lihat di sini ya, format relasionalnya, ID sama dengan ID di tabel A aliasnya karyawan, B aliasnya jadwal. Hanya itu saja, nggak ada yang lain. Nah, query ini sebenarnya fleksibel sekali dan bisa kita tambahkan dengan gabungan misalnya dari query-query yang sudah saya jelaskan di sesi video yang kedua atau video yang ke-1 di link ini, ya kan? Misalnya begini, saya mau menambahkan ini yang shift-nya itu shift B saja misalnya. Contoh, N, ingat aliasnya jadwal itu adalah b.shift sama dengan B saja. Kita lihat di sini, maka yang tampil adalah seperti ini, hanya dua beta dan delta yang berada di shift B. Oke, seperti itu ya. Nah, bintang pun juga sama. Ini kita bisa custom. Mau kalian tampilkan apa di sini? Contoh misalnya ID itu adanya di A dan B, tapi kita bisa pilih salah satu aja. Misalnya a.id, kemudian a.nama karena kolom nama itu ada di tabel karyawan. Kemudian kita mau tampilkan yang shift-nya itu ada di tabel B, shift. Seperti ini misalnya, kita tinggalkan. Hasilnya akan seperti ini. Nah, apalagi ya? Oke, bagaimana kalau dengan 3 tabel misalnya? Sama saja. Yang penting prinsipnya adalah bahwa tabel ketiga itu juga punya relasi, misalnya ID juga
yang terrelate antara tabel A dan tabel B. Jadi contoh misalnya saya punya satu lagi tabel C misalnya, ini nggak saya run, cuma saya tulisin aja. Contoh misalnya tabel kerja misalnya ya. Kerja C, saya alaskan sebagai C. Kemudian di sini saya tambahkan n-nya, na.id sama dengan c.id. Udah itu aja. Jadi berapa banyak tabel yang mau kalian relasikan, tetap tambahkan key relasionalnya antara tabel tabel pertama ke tabel kedua, kemudian tabel pertama ke tabel ketiga, sehingga semuanya menjadi satu kesatuan. Dan ini pasti akan menghasilkan data di mana ketiga relasi ID ini akan ada. Kalau nggak ada, dia nggak akan tampilkan. Seperti itu. Oke, buat kalian yang masih bingung dan masih penasaran, silahkan coba. Kalau masih ada pertanyaan, silakan aja kalian sampaikan di komentar di bawah, pasti akan saya bales. Kemudian karena ini memang saya fokusnya untuk video bagi pembelajaran bagi mereka yang profesinya bukan non IT, jadi jangan sampai nanti ketika kalian berhadapan dengan sebuah problem data, kemudian mengharuskan misalnya terkait dengan SQL, jangan sampai kalian bilang, oh gue bukan orang IT nih. Silakan aja yang IT, jangan kayak begitu. Paling tidak kalian bisa paham dari struktur SQL supaya kalian tidak dibohongi dengan yang udah ahli. Walaupun kalian sebenarnya belajar di tutorial ini pun, 3 seri ini pun, itu masih level basic sekali dan harus butuh pemahaman lebih lanjut atau butuh belajar lebih lanjut. Tapi paling tidak nih ya, at least kalian sudah paham tentang bagaimana sih struktur SQL itu. Nah, mungkin itu sih message pesan moral dari saya sebenarnya. Oke, jadi jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe di link bawah ini. Kemudian silakan share dan like video ini bila kalian suka. Ketemu lagi nanti di frekuensi sama bersama saya untuk video-video yang akan datang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah jam 10 malam. Selamat istirahat dan sampai jumpa di waktu yang akan datang. Stay safe and good health. Bye-bye. Jangan lupa ngopi. Habisin.